warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini di mana kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, sangat relevan dan sangat penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Topik ini bukan hanya sekedar penting bagi mahasiswa ekonomi, akuntansi, perbankan atau syariah, tetapi juga penting bagi masyarakat umum, pelaku bisnis, investor, sampai ke pemerintah. Karena pada dasarnya sistem keuangan syariah tidak hanya sekedar alternatif dari sistem konvensional, tetapi juga menawarkan nilai moral, etika, dan stabilitas yang bisa mendukung perekonomian bangsa. Di video ini kita akan membahas semua secara mendalam, runut dan lengkap, mulai dari konsep dasar, kondisi terkait, terkini, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri keuangan syariah di Indonesia. Jadi pastikan nonton sampai selesai ya. Nah, pada bagian pertama ini kita harus tahu dulu mengapa keuangan syariah penting di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Artinya, ada potensi pasar yang sangat besar untuk transaksi keuangan yang sesuai prinsip Islam. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menargetkan untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Ada beberapa alasan mengapa keuangan syariah itu penting. Yang pertama, ada populasi Islam terbesar. Lebih dari 230 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Yang kedua, meningkatnya kesadaran halal tidak hanya soal makanan, tapi juga soal transaksi ekonomi. Yang ketiga, ada stabilitas keuangan. Sistem syariah bersifat asset-based, sehingga lebih stabil dan tidak mudah menjadi double ekonomi. Yang keempat, ada mendukung UMKM. Akad syariah cocok digunakan untuk pembiayaan sektorial dari sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi Islam atau ekonomi Indonesia. Yang bagian kedua ada perkembangan keuangan syariah. 1. Perjalanan panjang perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama. Namun, perkembangannya masih lambat sampai masa reformasi. Percepatan menjadi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdirinya OJK yang memperkuat regulasi, terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS, dan merger Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Merger ini menjadikan BSI masuk daftar bank syariah terbesar top 10 dunia dari sisi aset. Yang kedua ada perkembangan industri keuangan syariah. Saat ini industri keuangan syariah di Indonesia mencakup perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, fintech syariah, lembaga zakat, wakaf, dan filantropi syariah. Dari tahun ke tahun, aset keuangan syariah tumbuh lebih cepat dibandingkan keuangan konvensional. Namun pangsa pasarnya masih sekitar 10-12%. Artinya masih kecil jika dibandingkan dengan potensi populasinya. Yang bagian ketiga ada tantangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Ini bagian yang penting. Tantangan-tantangan ini yang membuat keuangan syariah belum berkembang maksimal. Kita akan bahas satu persatu secara detail. Yang pertama, tantangan internal. Dari dalam industri, 1. Skala ekonomi yang masih kecil, meskipun tumbuh cepat,
bank syariah masih skala besar dibandingkan bank konvensional. Aset yang kecil membuat bank syariah sulit bersaing dalam teknologi, investasi SDM, penyaluran pembiayaan besar, efisiensi operasional, dan yang kedua ada SDM dan literasi syariah yang terbatas. Karyawan bank syariah sebesarnya tidak memiliki pendidikan syariah. Sebaliknya, banyak lulusan syariah yang kurang pahami teknis ekonomi modern. Akibatnya, produk solusi dikembangkan, inovasi berjalan lambat, tenaga kerja sulit beradaptasi. Dan yang ketiga, ada kurangnya inovasi produk. Sering dianggap bahwa produk bank syariah hanya soal copy-paste dari bank konvensional. Hanya diganti akadnya saja, padahal masyarakat menginginkan produk yang benar-benar berbeda dan menawarkan nilai unik. Dan yang keempat, ada infrastruktur teknologi yang tertinggal di digitalis di bank syariah masih kalah dari bank besar konvensional. Banyak layanan yang belum sepenuhnya online atau masih terbatas, padahal generasi muda Indonesia memilih layanan digital. Nah, kita akan membahas yang kedua, tantangan eksternal dari luar industri. Yang pertama ada literasi masyarakat yang masih rendah. Walaupun banyak yang beragama Islam, belum tentu semua paham bedanya. Yang pertama, bunga vs riba, akad pembiayaan mudharabah vs kredit, dan sebagainya. Literasi rendah menyebabkan masyarakat ragu, lebih memilih konvensional. Mengapa syariah ribet atau sama saja? Yang kedua, ada persaingan ketat dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki modal besar, infrastruktur digital matang, jaringan luas, pengalaman panjang, dan yang ketiga ada regulasi syariah yang komplian dan kompleks. Bank syariah harus mengikuti regulasi perbankan umum, plus aturan DPS dan fatwa SDN MUI. Ini membuat proses lebih panjang dibandingkan bank konvensional. Yang keempat, ada kurangnya harmonisasi produk syariah. Contohnya seperti tidak semua produk syariah tersedia di seluruh bank. Setiap bank punya interpretasi akad yang sedikit berbeda. Customer bingung membedakannya. Kita akan bahas yang ketiga, tantangan di tingkat global. Yang pertama ada perkembangan ekonomi dunia yang fluktuatif. Bank syariah juga terkena dampaknya. Inflasi, nilai tukar, resesi global, geopolitik, kritis monetisasi. Yang kedua ada dominasi negara-negara lain. Indonesia masih kalah dari Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, padahal populasi Islam mulai terbesar. Dalam Indonesia terbesar. Yang ketiga ada teknologi finansial global. Fintech asing masuk ke Indonesia dengan agresif, membuat persaingan semakin berat. Nah, yang ke bagian keempat ada peluang pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Setelah melihat tantangannya, sekarang kita lihat potensi besarnya. Yang bagian pertama ada Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Indonesia atau di dunia. Inilah peluang terbesar bagi industri keuangan syariah. Dengan lebih dari 230 juta muslim, Indonesia bisa menjadi pusat bank syariah, pusat ekonomi halal, pusat wakaf produktif, pusat pasar modal syariah,
pusat fintech syariah dunia, populasi yang besar sama dengan pasar yang besar. Baik, saya akan lanjutkan ke bagian yang kedua dari naskah video panjang ini. Nah, yang bagian kedua, dukungan besar dari pemerintah. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu yang paling serius dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah. Ada beberapa contoh dukungan besar. Yang pertama ada pembentukan KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. KNEKS dipimpin langsung oleh Presiden. Fokusnya percepatan ekonomi syariah, penguatan perbankan syariah, industri halal, zakat dan wakaf produktif, sampai industri kreatif syariah. Ini menunjukkan bahwa negara punya kepentingan strategi besar terhadap sektor syariah. Yang kedua ada merger Bank Syariah atau BUMN, Bank Syariah Indonesia. Merger ini adalah langkah besar karena menyatukan sumber daya, memperkuat modal, meningkatkan efisiensi, memperluas layanan digital. Sekarang BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Dan ketiga, ada regulasi yang semakin mendukung. Contohnya, Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan OJK, Fatwa DSN MUAI yang lengkap, program wakaf uang nasional, intensif pajak untuk sukuk negara dan sukuk koperasi. Semua ini menjadi peluang pertumbuhan industri. Yang ketiga ada pertumbuhan kelas menengah Muslim. Indonesia mengalami peningkatan signifikan kelompok Muslim middle income class, yaitu masyarakat Muslim dengan pendapatan menengah ke atas. Kelas ini sangat peduli pada produk halal, gaya hidup syariah, keuangan syariah yang aman dan etis, investasi syariah, asuransi syariah. Kelas menengah Muslim menjadi mesin pertumbuhan bank syariah, terutama dalam tabungan haji dan umroh, pembiayaan rumah syariah, investasi sukuk retail, asuransi jiwa syariah. Yang keempat ada perkembangan dunia digital dan fintech. Fintech memberikan peluang besar biasa bagi bank dan lembaga keuangan syariah. Dengan digitalisasi, layanan syariah bisa menjangkau lebih banyak orang. Peluang digital, mobile banking syariah, penggunaan fintech Indonesia termasuk terbesarnya di Asia Tenggara. E-wallet dan kris syariah, digital on-rolling, bukan rekening dalam hitungan menit, crowdfunding syariah untuk pembiayaan UMKM tanpa bunga, P2P lending syariah, memberikan pembiayaan bebas riba melalui akad yang sesuai, wakaf dan zakat digital, mempermudah pengumpulan dana sosial beragama. Dengan digitalis, bank syariah bisa bersaing tanpa harus membuka banyak kantor cabang. Yang kelima ada potensi besar aset sosial syariah atau ZISWAF. Sumber dana ini sangat besar, tetapi belum dikelola sepenuhnya. Jika dikelola optimal, ZISWAF bisa menjadi pembiayaan mikro untuk UMKM, solusi kemiskinan, pendanaan pendidikan, pengembangan fasilitas umum, proyek wakaf produktif yang menghasilkan income. Potensi wakaf uang diperkirakan potensi wakaf uang ini di Indonesia mencapai 180 triliun per tahun, namun pemanfaatnya sangat kecil jika bank syariah berperan aktif.
Dalam mengelola wakaf produktif, aset bisa berkembang tanpa riba. Nilai sosial meningkat, ekonomi masyarakat terbantu, reputasi bank syariah naik. Nah, yang keenam ada pasar modal syariah yang makin diminati. Pasar modal syariah Indonesia termasuk paling maju di dunia. Instrumen syariah yang berkembang sukuk negara, SR, ST, PBS, sukuk koperasi, reksadana syariah, daftar efek syariah atau DES, ETF syariah, SDN syariah untuk masyarakat umum. Masyarakat mulai meninggalkan investasi haram, misalnya uang tinggi atau riba. Dana beralih ke halal, aman, jangka panjang. Ini peluang besar bagi bank syariah untuk menawarkan produksi investasi syariah. Yang ketujuh ada UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Sekitar 99% usaha di Indonesia adalah UMKM dan banyak pemilik UMKM Muslim. UMKM membutuhkan modal kerja, pembiayaan kecil, kemitraan bisnis, pendanaan mikro, model pembiayaan syariah seperti mudharabah musyarakah, murabahah, fardu hasan. Sangat cocok untuk UMKM karena lebih fleksibel daripada kredit konvensional. Bank Syariah memiliki peluang besar untuk menjadi partner umum UMKM. Bagian kelima, analisis strategi terhadap tantangan dan manfaat peluang. Nah, di bagian ini kita masuk ke analisis strateginya. Bagian ini sangat penting untuk skripsi, presentasi, atau video edukasi. Kita bahas secara sistematis. Bagian ke-1 ada penguatan literasi dan edukasi syariah. Ini adalah solusi fundamental. Mengapa literasi sangat penting? Karena banyak masyarakat menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional, hanya beda label. Tidak paham konsep akad, belum melihat manfaatnya. Program yang bisa dilakukan edukasi via media sosial, konten singkat, animate video, infografi, kolaborasi bank syariah, kali kampus atau sekolah, webinar, dan kelas finansial syariah untuk umum. Pelatihan SDM internal bank. Setiap karyawan bank syariah harus paham syariah. Dengan meningkatnya pemahaman, minat syariah otomatis ikut naik. Yang bagian kedua ada digitalis dan transformasi teknologi. Tanpa digitalis, bank syariah akan ditinggalkan. Strategi digital yang harus dilakukan, mobile banking yang cepat, mudah, aman, pembukaan rekening online, pembiayaan online, krisis syariah, e-wallet syariah, integrasi marketplace bank syariah, chatbot syariah untuk layanan nasabah, baik untuk akad, smart kontak untuk pembiayaan, murabahah atau ijarah. Digitalis akan menekankan biaya operasional, memperluas jangkauan, meningkatnya kenyamanan, naik generasi mineral Gen Z. Bagian ketiga ada penguatan SDM. Keuangan syariah SDM menjadi tantangan besar. Strategi meningkatnya SDM, training syariah wajib bagi semua pegawai, sertifikat DPS atau Dewan Pengawas Syariah, kolaborasi bank syariah, perguruan tinggi, rekrut talent digital, beasiswa ekonomi syariah, SDM yang kuat, industri kuat. Yang keempat ada inovasi produk yang berbasis nilai, flow based intermediational.
Produk syariah tidak boleh sekedar meniru produk konvensional. Produk harus berbasis risiko berbagi, mendukung sektor real, berbasis nilai produk UMKM, pro sosial, contoh inovasi pembiayaan masyarakat, berbasis proyek, wakaf, deposito, karena kalau debit syariah internasional, cicilan syariah tanpa denda Islamic. Bagian kelima ada kolaborasi dan ekosistem syariah. Semua lembaga syariah harus terhubung dalam ekosistem. Yang pertama ada bank syariah, fintech syariah, pasar modal, lembaga zakat, wakaf produktif, asuransi syariah, pegadaian syariah, UMKM halal. Jika semua terhubung, maka pembiayaan UMKM lebih mudah. Investasi syariah meningkat, layanan menjadi lengkap, efisiensi meningkat, dan yang keenam ada penggunaan regulasi dan dukungan negara. Regulasi harus mendukung inovasi, bukan menghambat. Regulasi yang dibutuhkan penyederhanaan akad, membuka akses modal bagi bank syariah, penguatan DPS, insentif pajak untuk akad-akad tertentu, mempercepat legalitas fintech syariah. Pemerintah juga perlu meningkatkan peran BUMN dalam ekosistem syariah. Yang ketujuh ada pengembangan aset sosial syariah sebagai motor ekonomi atau ZIS WAF bisa menjadi kekuatan ekonomi jika dikelola profesional. Contoh penggunaan ZIS WAF produktif, modal UMKM tanpa bunga, pembangunan sekolah gratis, rumah sakit wakaf, pembiayaan petani, beasiswa, pembiayaan rumah bagi duafa. Bank syariah bisa menjadi pengelola wakaf uang dan wakaf produktif. Bagian ke-8 ada integrasi ekonomi halal dengan keuangan syariah. Ini peluang besar yang sering diabaikan. Industri halal mencakup makanan dan minuman, pariwisata halal, busana muslim, kosmetik halal, industri farmasi, logistik halal. Bank syariah bisa menyediakan pembiayaan khusus untuk sertifikat halal, rumah potong hewan halal, restoran halal, hotel syariah. Dengan cara ini, bank syariah menjadi motor ekonomi ekosistem halal nasional. Bagian ke-9 ada sinergi nasional menuju pusat ekonomi syariah dunia. Jika semua strategi dilakukan, Indonesia berpotensi menjadi produsen suku terbesar, pusat bank syariah global, pusat fintech syariah, pusat UMKM halal dunia, pusat wakaf produksi terbesar. Indonesia punya modal, populasi, sumber daya alam, pemerintah yang mendukung, pasar halal yang sangat besar yang dibutuhkan secara percepat eksekusi. Bagian ke-6 ada studi kasus perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Bagian ini kita akan membahas contoh nyata perkembangan perbankan syariah di Indonesia, terutama bank-bank besar yang menjadi motor industri. Bagian ke-1 ada Bank Syariah Indonesia atau BSI. Transformasi raksasa syariah. Bank Syariah Indonesia hasil merger tahun 2021, Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah menjadi tongkat penting dalam perkembangan perbankan syariah. Mengapa merger penting? Karena sebelumnya perbankan syariah terpecah-pecah, terlalu banyak bank kecil, sulit bersaing dengan bank konvensional besar, infrastruktur
terpisah modal terbatas. Dengan merger aset menyatu, jaringan luas, teknologi terintegrasi, SDM lebih solid, efisiensi meningkat, branding lebih kuat. Kini BSI menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Bank syariah terbesar di Asia Tenggara, pemain utama dalam sukuk haji, umroh, dan pembiayaan UMKM syariah. Strategi BSI yang menjadi contoh industri. Digitalis integrasi melalui BSI Mobile Banking bahkan menjadi super app yang menyediakan pembiayaan online, krisis zakat dan wakaf digital, pembiayaan internasional, e-wallet, integrasi fokus pada sektor halal dan UMKM. BSI menyalurkan modal ke peternakan, perikanan, industri makanan halal, properti syariah, energi terbaru, kolaborasi dan pemerintah, dan lambat beragam. Misalnya, mengelola wakaf uang, tabungan haji, digitalis ZISWAL, perkembangan SDM bersertifikat syariah. BSI mulai meningkatkan standar kompetensi pegawai melalui sertifikat. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.